Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video tutorial untuk menghitung berdasarkan satu kriteria. Kita menggunakan fungsi SUMIF, yang mana kita akan menghitung jumlah total penjualan berdasarkan nama kasir, dan kita akan menghitung juga total penjualan berdasarkan metode pembayaran. Silahkan diikuti. Semoga bermanfaat. Oke, pertama sekarang kita masukkan fungsi SUMIF. Kemudian kita buka kurung, range-nya itu adalah kita gunakan nama kasir ya, di blok semuanya. Kemudian jangan lupa di F4 untuk mengunci. Kemudian titik koma, kriterianya itu adalah nama kasir. Yaitu kita klik undi, kemudian sum range-nya itu adalah kita ngeblok kolom total ya. Jangan lupa kemudian pilih F4 untuk mengunci, tutup kurung, kemudian enter. Oke, jika sudah silahkan copy paste ke bawah dan otomatis hasilnya akan berubah. Oke, kemudian kita berlanjut ke metode pembayaran. Jangan lupa masukkan fungsi SUMIF, buka kurung, range-nya kita menggunakan metode pembayaran ya, di blok semuanya. Jangan lupa F4 ya, kunci, kemudian koma atau titik koma, kriterianya itu adalah metode yaitu cash. Ya, kemudian titik koma lagi, sum range-nya itu adalah total. Ya, jangan lupa di F4, tutup kurung, kemudian enter. Kemudian tarik garisnya, tarik rumusnya ke bawah, dan kemudian akan otomatis berhasil. Yang harus diingat dalam rumus SUMIF adalah kita harus memenuhi 3 unsur, yaitu unsur range yang pertama, kemudian kriteria, dan yang ketiga adalah sum range. Apa itu? Ya, itu adalah range, itu adalah rentan data. Rentan dari, dalam hal ini adalah metode, artinya kita harus ngeblok semua kolom atau semua sel yang ada kolom metodenya dalam sebuah tabel. Oke. Kemudian kriteria itu adalah sel yang akan menjadi data acuannya. Dalam hal ini adalah kebetulan posisinya di sebelah kiri ya. Kemudian sum range itu adalah dia merupakan angka ya, atau total dari sebuah range yang akan kita hitung atau ingin kita jumlahkan. Oke, tadi sudah kita belajar fungsi SUMIF. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan fungsi berikutnya, yaitu fungsi VLOOKUP. Oke, dalam kasus ini kita akan mencoba untuk membuat atau memanggil ya nama akun dalam proses penjurnalan menggunakan basis kode akun. Artinya kita akan memunculkan nama akun ya, namun kita hanya menginputkan atau memasukkan kode akun saja ya, sehingga nama akunnya akan muncul secara otomatis. Oke, itulah fungsi VLOOKUP yang akan kita pelajari di sini. Singkatnya, fungsi VLOOKUP ini dia akan mencari sebuah nilai atau teks atau angka ya dalam sebuah tabel yang secara vertikal. Oke, dalam hal ini nanti kita akan menggunakan tabel bantu yang kita sebut sebagai daftar akun seperti di bawah nanti. Oke, kita akan mencobanya secara pelan-pelan. Namun sebelum kita mulai menggunakan fungsi VLOOKUP, di sini kita akan menambahkan satu cara untuk supaya kita tidak harus ngetik manual untuk mengisi kode akun ya, tetapi kita akan menggunakan menu drop down yang akan memunculkan kode-kode akun yang sudah kita siapkan yang ada tabelnya di bawah. Artinya kita tidak akan menginput satu persatu, namun kita hanya perlu ya memilih salah satu dari daftar yang sudah kita sediakan ya, sehingga ini bisa menghindari ataupun mengecilkan human error yang mungkin bisa jadi terjadi dalam proses penjurnalan ya. Dalam hal ini adalah ketika mengisi daftar akun. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ngebuat define name atas tabel atau memberi nama tabel yang ada di bawah supaya memudahkan kita memanggil ketika menggunakan fungsi VLOOKUP. Kita harus blok terlebih dahulu tabelnya, kemudian kita pilih formulas, kemudian pilih define name. Oke.
Nah, di sini kita akan memberi nama tabel tadi adalah dengan nama COA. Oke. Kemudian kita oke. Kemudian berikutnya kita akan membuat menu drop down tadi ya dengan blok semua yang ada di sel kode akun, kemudian kita pilih ke data, kemudian pilih data validation. Oke. Nah, di sini menu setting di allow ini kita pilih list. Oke, source-nya kita akan pilih tadi tabel yang ada di sini khususnya kode akun. Oke, ini akan muncul nanti di sana. Kemudian kita setting juga untuk title input message-nya itu kita isikan bebas sebenarnya, tapi dalam kasus ini kita coba pilih tuliskan dengan pilih salah satu, kemudian message-nya atau pesannya itu adalah pilih yang benar. Oke, kemudian error alert atau kalau misalkan kita pilih sesuatu atau pilihan yang nggak ada di sana atau kita salah ketik, dia akan muncul seperti ini. Title-nya adalah tidak ada pilihan. Oke, kemudian message-nya nanti adalah pilih yang benar ya, kemudian oke. Sampai sini kita sudah berhasil membuat menu drop down ya. Jadi apa yang sudah kita input di menu sebelumnya dia akan muncul seperti ini ya. Kode akun yang sudah tadi kita siapkan sudah muncul di menu drop down kita. Oke, kita bisa pilih 101, 102 dan seterusnya. Oke, di sini sudah tertulis pilih salah satu. Oke, artinya kita harus memilih salah satu dari daftar yang sudah ada. Oke, sekarang kita akan lanjut ke fungsi atau rumus VLOOKUP. Oke, sekarang kita ingin memunculkan nama akun ya berdasarkan kode akun yang kita pilih di sel sebelah kiri atau di tabel kode akun tadi. Oke, artinya dia akan muncul nama akun ini, oke, berdasarkan tabel COA yang sudah kita buat tadi. Artinya nanti akan muncul nama akun di sini itu berdasarkan kode akun yang kita pilih di menu drop down. Oke, misalkan kita pilih 101 nanti di drop down, maka dia akan memunculkan nama akun KAS ya, sesuai dengan tabel COA yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, bagaimana caranya? Mari kita mulai. Oke, sekarang kita harus memasukkan rumus VLOOKUP ya. Silahkan tulis di sini sama dengan VLOOKUP. Oke, seperti di layar. Kemudian buka kurung. Oke, lookup array. Array artinya kita akan memilih mana yang akan jadi data acuannya atau sel acuannya, dalam hal ini adalah kode akun. Oke, kita pilih sel tersebut. Kemudian koma atau titik koma, kita pilih tabel array-nya adalah COA. Oke, tabel yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Oke, untuk memanggil tabel tadi. Oke, kemudian koma atau titik koma, kita diminta untuk mengisi kolom index number. Oke, dalam hal ini kolom index number untuk nama akun ada di nomor 2. Yang pertama adalah kode akun, yang kedua nama akun, jadi kita pilih nomor 2. Setelah itu koma atau titik koma, kita pilih false. Oke, artinya kita exact match. Harus benar-benar sama sesuai kode akun, tidak boleh berbeda. Kemudian kita enter. Sekarang kita lihat hasilnya NA. Artinya di sini tidak memunculkan nama akun sesuai harapan kita. Oke, artinya ketika kode akunnya dia kosong ya, maka dia akan memunculkan NA seperti ini. Sederhananya ini adalah error. Oke, kenapa? Karena tidak ada kode akun yang muncul atau yang kita pilih di tadi. Oke, dia yang ada di kolom sebelah atau di sel sebelah, sehingga kita perlu menambahkan satu rumus untuk supaya pun misalkan dia kosong di kode akun, dia akan menghasilkan tampilan kosong atau tidak ada data. Rumus yang dimaksud itu adalah rumus atau fungsi if error. Oke, artinya kalau nanti di sebelah kiri atau kode akun tidak ada kodenya atau kosong, oke, maka hasilnya itu tidak akan menampilkan NA seperti tadi. Artinya kita ingin kalau misalkan dia kosong di kode akun, oke, di nama akun juga akan menghasilkan kosong. Oke, dia akan terisi, oke, ketika kode akun terisi.
Oke, sekarang kita akan coba fungsi if error tadi atau rumus if error tadi, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara kita membuat rumusnya. Oke, kita masukkan fungsi if error di depan fungsi VLOOKUP seperti ini. Oke, kita tulis if error. Oke, kemudian kita pilih buka kurung. Oke, setelah ini buka kurung. Kemudian kita langsung menuju ke paling sebelah kanan, artinya VLOOKUP dan seterusnya ini adalah nilai ketika dia ada isinya. Nah, sekarang kalau dia nggak ada isinya, maka kita ingin memunculkan kosong atau tidak ada data dengan menambahkan tanda petik 2 di ujung. Oke, setelah kita tulis tanda petik 2 di ujung, kemudian tutup kurung dan kita enter. Ini artinya kita sudah selesai membuat rumus. Sekarang kita coba apakah berfungsi atau tidak. Kita pilih salah satu 101, maka akan muncul cas seperti ini. Oke, ini artinya fungsi if error dan VLOOKUP tadi dia sudah berhasil. Sekarang tinggal kita copy paste ke bawah supaya dia mengikuti dengan semua sel yang ada. Kita coba cek untuk kode 102 apakah benar atau tidak. Oke, 103 sudah benar. Jadi dengan dua contoh ini artinya kita sudah berhasil melakukan penambahan fungsi if error. Oke, untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa copy paste atau tiru kode-kode akun seperti ini. Oke, teman-teman bisa pause sebentar video ini untuk bisa mengisi kode-kode akun yang ada di sini untuk memudahkan kita atau mengefisiensikan waktu supaya kita tidak lama mengetik satu persatu ataupun mikir satu persatu. Oke, silahkan di pause, kemudian kita akan lanjut ke berikutnya. Oke, di sini kita akan membuat laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan dengan format yang sudah kami sediakan seperti ini. Tugas kita adalah mengisi nama akun, ya, kemudian kita isi berapa angka atau nilai dari masing-masing kode akun ini. Oke, kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP seperti biasa untuk memanggil nama, dan juga nanti kita akan kolaborasikan dengan fungsi SUMIF, ya, untuk memunculkan angka atau nilai dari masing-masing akun seperti berikut. Oke, sekarang kita memasukkan fungsi VLOOKUP untuk memanggil nama akun dari kode-kode akun yang ada di sebelah kiri sebagai bantuan. Oke, sekarang kita masukkan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Jangan lupa buka kurung. Lookup value-nya itu adalah kode, oke, 401. Kemudian koma atau titik koma, kita ke tabel array. Oke, tabel array-nya jangan lupa adalah COA. Oke, nama tabel yang sudah kita buat tadi. Oke, kita pilih. Setelah itu kolom index number-nya itu ada di nomor 2. Kemudian kita pilih adalah false atau exact match. Setelah itu tutup kurung dan enter. Karena kita sudah buat rumus tadi di atas, tugas kita adalah copy paste semua ke semua nama akun yang sudah disediakan yang ada warna-warna ini, ya. Kita copy paste saja semuanya, maka otomatis akan muncul berbeda, ya, sesuai dengan nama akun yang ada di dalam ini. Oke, sesuai dengan kode akun, ya. Prinsipnya sama seperti tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, jangan lupa kita isi semua sampai di ekuitas. Oke, sampai dia bakal muncul modal pemilik. Oke, artinya kita sudah selesai untuk memunculkan nama akun. Sekarang tugas kita adalah mengisi, oke, nilai dari masing-masing akun ini seperti cara berikut. Rumus yang akan kita gunakan adalah rumus SUMIF. Oke, rumus SUMIF seperti di sheet sebelumnya tadi. Ya, ini untuk memunculkan angka atau jumlah berdasarkan jurnal umum yang sudah kita buat tadi. Dia akan memunculkan angka sesuai dengan kode akun yang ada di sebelah kiri. Sekarang kita mulai memasukkan rumusnya. Oke, masukkan rumus sama dengan SUMIF. Oke, SUMIF buka kurung, range-nya itu adalah ini, kode akun yang ada di tabel. Oke, kita blok semuanya, jangan lupa di F4 untuk kunci. Kemudian kriterianya itu adalah kode 401. Oke, kemudian sum range itu adalah kolom kredit. Oke, kenapa harus kolom kredit, teman-teman? Karena saldo normal
ya dari penjualan itu ada di kolom atau di sisi kredit. Sehingga kita ya harus memilih kolom kredit untuk mengetahui berapa nilai dari penjualan itu. That's why kenapa kita harus blok kolom kredit. Kemudian jangan lupa di F4, kemudian enter. Kemudian kita akan cari nilai dari harga pokok penjualan yang notabene saldo normalnya ada di debit. Caranya seperti ini, masukkan fungsi sum if, jangan lupa buka kurung. Oke, buka kurung, range-nya itu adalah tetap masih kode akun, kita blok, jangan lupa di F4. Oke, kemudian koma atau titik koma, kriterianya adalah 502 atau kode akun di sebelah kiri. Kemudian sum range. Oke, sum range yang akan kita gunakan adalah kolom debit. Oke, karena saldo normal dari harga pokok penjualan adalah di debit, maka kita pilih kolom debit, kemudian kita F4, tutup kurung, kemudian enter. Selanjutnya kita akan mengisi laba kotor. Kita gunakan fungsi sederhana sama dengan penjualan dikurangi harga pokok penjualan ketemu angka 9,5 juta. Kemudian kita akan isi untuk beban-beban yang lain. Oke, berhubung beban itu ada di kolom debit sebagai saldo normal, sehingga karena kita sudah mengisi harga pokok penjualan yang notabene saldo normalnya di debit, maka tinggal kita copy paste saja fungsi atau rumus yang ada di sel harga pokok penjualan tanpa harus membuat ulang rumusnya. Kita buat copy paste saja, kita copy harga pokok penjualan, kemudian kita akan copy paste dia ke beban sewa, beban gaji, dan listrik seperti ini. Singkat saja, ini akan muncul angkanya. Setelah itu kita ingin tahu total bebannya berapa, kita masukkan fungsi sama dengan sum. Buka kurung, kita blok semua bebannya, tutup kurung, kemudian enter. Kemudian kita ingin tahu laba bersihnya berapa, sederhana laba kotor dikurangi total beban, maka ketemu minus 250. Dan sudah selesai laporan laba rugi. Sekarang kita sudah berhasil membuat laporan laba rugi sederhana seperti ini. Dengan menggunakan fungsi VLOOKUP dan juga SUMIF seperti tadi. Sekarang kita akan lanjut untuk membuat laporan posisi keuangan dengan cara yang sama, tapi ada sedikit penambahan. Bagaimana caranya? Mari kita lanjut. Kita mulai dari akun kas. Kita masukkan rumus sama dengan SUMIF. Kemudian buka kurung. Range-nya kita akan menggunakan tabel kode akun atau kolom kode akun yang ada di samping. Jangan lupa di F4 atau dikunci. Kemudian kriterianya adalah seperti tadi, yaitu kode akun, dalam hal ini 101. Kemudian sum range kita akan gunakan kolom debit, itu karena saldo normal dari kas itu adalah debit, maka kita masukkan itu, jangan lupa dikunci, kemudian tutup kurung. Untuk laporan posisi keuangan, kita harus menambahkan satu fungsi lagi, yaitu harus mengurangi kolom kredit yang ada di jurnal. Kalau tadi kita sudah menambahkan atau menjumlahkan di kolom debit, sekarang kita harus menjumlahkan juga untuk kolom kredit. Artinya kita harus mengurangi antara debit dan kredit supaya dia menghasilkan nilai yang tepat. Caranya kita tambahkan minus, kemudian fungsi SUMIF kita tambahkan. Kemudian buka kurung, kita pilih range-nya itu adalah kode akun, jangan lupa dikunci. Kemudian kriterianya itu adalah masih pakai ini 101 atau kode akunnya. Kemudian yang berikutnya adalah sum range, ya. Sum range-nya itu kita gunakan kolom kredit, kolom kredit yang akan jadi data acuannya. Jangan lupa di F4 dikunci, tutup kurung, kemudian enter. Jika sudah, kita tinggal copy paste saja rumusnya ke bawah ya, untuk piutang dan persediaan. Kenapa? Karena dia memiliki saldo normal yang sama, yaitu debit, dan pengeluarannya adalah kredit. Untuk total aset kita tinggal jumlahkan saja pakai sama dengan sum, buka kurung, kita blok semua aset, tutup kurung, dan enter. Kemudian kita akan lanjut ke utang usaha. Langsung saja masukkan rumus SUMIF. Kemudian
buka kurung, range-nya adalah kode akun. Oke, blok saja semua kode akun, jangan lupa dikunci. Oke, pakai F4. Kemudian koma atau titik koma. Kriterianya itu adalah 201 atau kode akun di sebelah kiri. Oke, kemudian koma atau titik koma lagi. Kita pilih sum range. Sum range yang akan kita pakai adalah kredit. Kenapa? Karena saldo normal hutang ada di kredit. Oke, kita blok. Jangan lupa dikunci, kemudian tutup kurung. Sebelum di enter, tambahkan pengurang lagi untuk menjumlahkan sisi debit. Oke, kurangi sama dengan sum if. Oke, kemudian buka kurung, range-nya pilih lagi kode akun. Oke, kode akun dipilih, jangan lupa dikunci kode akunnya setelah diblok. Oke, hanya kode akun saja. Setelah dikunci, kemudian koma atau titik koma. Oke, kemudian pilih 201 atau kode tadi. Oke, setelah itu pilih titik koma lagi. Nah, sekarang pilih kolom debit. Oke, sebagai pengurang kolom kredit. Oke, harus pilih semua. Jangan lupa dikunci F4, setelah itu tutup kurung dan kemudian enter. Untuk modal tinggal copy paste saja karena prinsipnya sama-sama saldo normal di kredit sehingga langsung akan muncul modal pilih. Nah, kemudian untuk di bawahnya kita harus mengisi isi dari laporan laba rugi, yaitu laba atau ruginya. Kita pakai sama dengan laba bersih, kemudian sama dengan juga ruginya ini. Oke. Nah, sekarang kita akan memasukkan total utang dan ekuitas sama dengan utang plus modal plus laba bersih dan akan menghasilkan saldo atau hasil yang sama, balance antara total aset, total utang dan ekuitas. Ya, demikian tadi adalah tutorial kita untuk menghasilkan laporan keuangan sederhana dari sebuah transaksi dan kemudian melakukan penjurnalan. Jika ada pertanyaan, semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Sekian, dadah.